yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia pelihara kita seumur hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul bersatu hati. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tidak sehelai rambut pun yang terjatuh tanpa seizin-Mu. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segalanya. Amin. Saudara, silakan duduk. Tuhan
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Benar-benar kami dapat merasakan pertolongan kami hanya berasal dari Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terimalah pujian kami Tuhan yang di hadapan hadirat Tuhan, karena kami percaya kami menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami, dan kami yakin Engkau memberkatinya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar di dalamnya kami benar-benar dapat merasakan dan menikmati kuasa firman Allah, dapat memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Segala gangguan roh-roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berkuasalah atas kehidupan kami semua pada saat ini. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita tentu kembali mensyukuri buat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Ini semua berkat kebaikan Tuhan, kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita masih berbicara tentang mesbah atau korban persembahan, dan kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama-sama tentang Yakub. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya Kejadian 33 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sana ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan satu korban yang dilakukan oleh Yakub, dan kita tahu bersama perjalanan Yakub adalah perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang tidak gampang untuk bisa dia jalani dan dia bisa lalui. Sejarah daripada kisah ini diawali dari apa yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau. Mereka adalah anak Ishak, Esau dengan Yakub, dan pada waktu Esau meremehkan hak kesulungan, dia menjual hak kesulungan itu kepada Yakub. Dia menganggap rendah hak kesulungan yang seharusnya adalah merupakan satu hal yang indah, yang besar, tetapi itu dianggap suatu yang biasa saja oleh Esau, dan kemudian Yakub membelinya dengan atau menukarnya dengan sepiring kacang merah. Dan kalau kita memperhatikan saudara-saudara, pada waktu Yakub melarikan diri karena dia diancam oleh Esau untuk dibunuh karena Esau merasa ditipu oleh Yakub, di tengah-tengah perjalanan daripada Yakub, pelarian daripada Yakub, kemudian dia berada di satu tempat dan Allah menyatakan dirinya kepada Yakub di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28
ayatnya yang ke-15. Kita melihat di sana apa yang Tuhan ingin berikan kepada Yakub di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah perjalanan yang cukup berat yang harus dia lalui. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, ini saudara-saudara adalah merupakan satu hal yang indah yang dirasakan, yang dialami, yang diberikan Allah kepada Yakub. Ini adalah merupakan satu janji Allah kepada Yakub bahwa dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara-saudara, pada waktu minggu yang lalu kalau tidak salah, saya menyinggung tentang ada perintah yang dari Tuhan untuk dapat dilakukan oleh orang yang menerima perintah itu. Jadi ada hak atau kewajiban yang harus dilakukan, dan itu tidak boleh tidak. Dan ini adalah merupakan satu hal atau diingatkan oleh Allah kepada Yakub bahwa Dia akan menyertai, Dia akan melindungi sampai nanti dia akan kembali ke rumah atau ke tempat di mana dia berasal. Karena saudara-saudara, di dalam hal ini bahwa Yakub merupakan seorang yang merasa bersalah dalam perjalanannya karena dia telah menipu kakaknya dan juga ayahnya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini bahwa di tengah-tengah pelarian dari seorang yang merasa bersalah ini, tetap saja Allah memperhatikan, Allah menyertai, Allah mempedulikan kehidupan seorang daripada Yakub. Dan perhatian Allah ini adalah merupakan satu perhatian yang harus ditanggapi oleh seorang Yakub, walaupun dia ada kekurangan dalam hidupnya. Dan apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-20, saudara-saudara, ini adalah merupakan janji Yakub kepada Allah. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi tanggapan Yakub ini terhadap janji Allah bahwa dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan dia nyatakan di dalam hatinya, Allah itu akan menjadi Allahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengetahui dan kita harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Yang kita tahu tadi dia berjanji kepada Yakub, dan saya yakin bahwa janjinya juga ada di dalam kehidupan orang yang percaya, termasuk saudara dan saya.
bahwa Dia akan menyertai, Dia akan melindungi. Bukankah itu kita rasakan sampai pada hari ini? Bukankah itu kita alami sampai pada saat ini? Dan kemudian saudara-saudara, tanggapan daripada seorang Yakub di sini adalah bahwa dia akan kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara-saudara, ini sebenarnya satu bahasa yang disampaikan oleh Yakub karena dia mempunyai masalah dengan Esau. Nanti kita melihat sebentar bagaimana keberadaan daripada Yakub pada waktu dia mau kembali. Karena ini adalah janji Allah, maka dia harus jalankan, dia harus lakukan. Tetapi ada banyak hal yang perlu dia hadapi. Ayatnya yang ke-22, kita lihat di sana saudara-saudara, ini adalah merupakan satu janji daripada Yakub kepada Allahnya, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jadi dia berada di satu tempat, lalu kemudian tempat itu dia bermimpi, dan kemudian dinamailah tempat itu Betel, ya, rumah Allah. Makanya di sini saudara-saudara dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Disinggung lagi saudara-saudara, 1/10. Tetapi saudara-saudara, ini adalah merupakan satu nazar yang disampaikan oleh Yakub kepada Tuhan. Janji yang disampaikan oleh Yakub kepada Allah, bahwa nanti kalau dia akan kembali dengan selamat. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, di dalam perjanjian yang lama, bukan hanya Yakub yang kemudian melakukan akan perintah ini atau janji ini. Abraham juga dia melakukan namanya 1/10. Dia berikan kepada Melkisedek. Maliaki 3 ayat 10. Coba kita lihat dulu saudara-saudara. Ini karena ini menyinggung tentang 1/10, karena ini kan kita seringkali tidak begitu jelas dengan yang namanya 1/10 ini, sehingga ada yang ragu-ragu, ada yang tidak melakukan. Nah, ini coba nanti kita pelajari akan hal ini, dan kita minta hikmat dari Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai di dalam kata-kata ini mengungkap tentang ujilah aku, ujilah Tuhan. Dan kalau kita melakukan akan hal ini saudara-saudara, maka dikatakan dia akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberikan, mencurahkan berkat. Artinya apa saudara-saudara? Berkat itu berasal dari atas. Amin saudara. Apakah saudara menganggap bahwa engkau bekerja di dalam dunia ini adalah merupakan hasil dari karya kita sendiri? Kalau engkau percaya kepada Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, Yakub tadi katakan, Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya dia benar-benar mengenal, mengetahui
bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Terakhir nanti kita melihat saudara-saudara yang nanti akan menjadi judul daripada khotbah ini. Itu nanti terakhir. Nah, kita melihat di sini saudara-saudara bahwa dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Ibrani, karena seringkali mungkin pemikiran kita itu mungkin hanya ada di dalam perjanjian yang lama, tetapi kiranya Tuhan membukakan mata rohani kita untuk menilai apa yang dikatakan oleh penulis di dalam kitab Ibrani ini. Ibrani pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dikatakan di sana, dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ini berbicara tentang Yesus, saudara-saudara. Ya, di mana Yesus dia hidup. Dikatakan bahwa dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Manusia fana. Dan lebih jelas di dalam ayatnya yang ke-9 apa yang dikatakan manusia fana ini, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Lewi ini adalah salah satu nama dari anak-anak Yakub dan kemudian menjadi satu suku bangsa. Dan Lewi ini menjadi pelayan Tuhan, sehingga di 12 anak daripada Yakub ini, dari ke-12 anaknya ini, saudara-saudara, Lewi tidak mendapatkan bagian hak mereka sebagai warisan. Tetapi kemudian Lewi dipisahkan untuk mendapatkan 1/10 dari hasil yang nantinya didapat oleh 11 anak daripada yang kemudian sudah menjadi suku ini, anak Yakub. Jadi dikatakan di sini, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, kami hamba Tuhan juga memberikan 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Yang berhak menerima persepuluhan. Kami kan kasarnya sebenarnya saudara-saudara berhak menerima 1/10, tetapi kami pun memberikan. Makanya dikatakan dapatlah dikatakan, itu kan, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham, melalui tokoh Abraham ini, saudara-saudara, Abraham juga adalah seorang hamba Tuhan, seorang Lewi. Juga perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Jadi melihat dari tokoh Abraham, Lewi juga memberikan 1/10 yang berhak menerima persepuluhan. Jadi jelas di sini saudara-saudara, kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, sebab ini menyangkut apa yang dijanjikan oleh Yakub, maka Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Perjalanan Yakub adalah perjalanan yang tidak gampang.
perjalanan yang sangat sulit dan sangat susah, karena dibayang-bayangi oleh masa lalu yang begitu menekan jiwanya. Dan kalau kita kembali, saudara-saudara, melihat kebenaran firman Allah, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-7, kita melihat di sana, saudara-saudara, pada waktu Yakub sudah dalam perjalanan kembali ke rumah ayahnya, dikatakan di sana, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ternyata, saudara-saudara, kalau orang yang mempunyai masalah yang belum dibereskan, maka itu akan mengakibatkan orang itu merasa takut dan bahkan dikatakan sesak hati. Sesak hati berarti susah, rasanya nggak enak. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, kalau firman Allah ini datang kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa kita harus menyelesaikan masalah yang mungkin itu pada waktunya akan menekan kita, akan membuat hati kita merasa sesak, nggak enak banget, saudara-saudara. Dan ini dialami oleh Yakub. Ayatnya yang terus, maka kembali lagi ke ayat 7, belum selesai pembacaannya. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Rasa takut dari seorang Yakub akan mengambil tindakan yang bisa dikatakan salah. Orang yang takut, saudara-saudara, akan banyak sekali melakukan satu pelanggaran. Nah, ini salah satu contoh yang kita lihat di sini, saudara-saudara. Ayat-ayat ini menyatakan keberadaan daripada Yakub yang boleh dikatakan namanya persembahan atau korban itu kan baik, saudara-saudara. Tetapi kita lihat motivasi daripada Yakub di sini salah. Ayat yang ke-8. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan membuat baik kepadamu. Ayat 10. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ayat yang ke-11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Memang, saudara-saudara, ini dia dibawa kepada satu penyerahan kepada Tuhan, dan dia mengakui, saudara-saudara, bahwa dia takut. Jangan-jangan nanti dikatakan, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ayat yang ke-12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai
sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan ayat-ayat ini, saudara-saudara, yang diawali tadi dengan dia merencanakan atau membuat pasukan menjadi 2 pasukan orang-orang yang dia bawa. Dan kita perhatikan bahwa keberadaan seorang Yakub yang dibayang-bayangi dengan kesalahannya yang masa lalu ini, saudara-saudara. Sebab pada waktu dia lari kemudian kurang lebih 20 tahun dia kembali. Dan kalau kita perhatikan pada waktu dia berada di rumah Laban, yang kemudian menjadi mertuanya, dia juga kena tipu dari Laban. Jadi Yakub yang seorang penipu juga kena tipu. Tapi di sini nggak ada yang suka tipu-tipu. Ada haleluya, saudara. Karena kalau kita mau tipu-tipu, saudara, nanti satu saat juga kita akan kena tipu. Amin. Haleluya, saudara. Nah, ini saudara-saudara, kita perhatikan bahwa Yakub dia berada di situasi yang begitu tertekan. Ayatnya yang ke-20, pasal yang ke-32. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Nah, ini saudara-saudara yang saya sudah singgung tadi juga. Kalau orang yang takut, rencananya ini saudara-saudara ada rencana yang banyakan salah. Dia membuat 2 pasukan, artinya kan mau berperang, tapi dia tidak termasuk di situ. Coba akal dari seorang yang merasa takut, saudara-saudara. Dia suruh orang lain untuk berperang, dia sendiri tidak bersama dengan mereka. Dan kita lihat di sini apa maksudnya, saudara-saudara. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kata kasarnya dia lagi mau sogok nih, saudara. Iya kan? Dia mau sogok supaya Esau ini jangan melakukan perbuatan yang jahat kepadanya. Tetapi itu tidak memberikan penyelesaian dalam kehidupan Yakub. Yakub masih tetap dibayang-bayangi dengan rasa takut. Walaupun dia sudah kirim pasukan, dia kirim persembahan kepada Esau, tidak bisa menyelesaikan. Dia juga sudah berdoa kepada Bapa di sorga, tetapi bukan itu yang merupakan jalan keluar. Hanya doa yang mungkin disampaikan sebagai ungkapan mengingat bagaimana janji Allah diingatkan oleh Yakub. Tetapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kepada Yakub? Ayatnya yang ke-26. Dikatakan, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi ternyata saudara-saudara, ini yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan Yakub, yaitu bergumul kepada Allah.
Jadi bukan hanya sekedar doa biasa, saudara-saudara. Ada masalah yang bisa terselesaikan dengan doa biasa. Ada masalah di dalam perjanjian baru bisa diselesaikan dengan doa puasa. Tetapi dalam peristiwa ini, dalam konteks ini, Allah ingin menuntut Yakub lebih dari semuanya itu, yaitu pergumulan yang begitu hebat. Itulah sebabnya dikatakan di sini, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi dalam segala pergumulan kita, melihat contoh daripada Yakub, dia tidak melepaskan, dia tidak membiarkan, dia tidak berputus asa, dia tidak kemudian berhenti di tengah jalan sebelum Tuhan menjawab dia, sebelum Tuhan memberkati dia. Ayatnya yang ke-27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Pengakuan ini bukan gampang, saudara-saudara. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu? Tetapi kenapa perlu dia menanyakan, siapa namamu? Siapakah namamu? Lalu Yakub bilang, sahutnya Yakub. Artinya apa? Dia mengakui. Karena Yakub itu artinya apa? Apa, saudara? Penipu. Aku penipu. Bisa nggak, saudara-saudara? Saudara kalau ditanya sama orang, siapa namamu? Pembohong. Berani enggak, saudara-saudara, mengakui akan kekurangan di hadapan Tuhan? Saya katakan tadi, bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu? Tetapi kenapa dia menanyakan hal ini? Karena Tuhan pun ingin supaya ada pengakuan dari dia yang penuh dengan kekurangan ini, saudara-saudara. Nih aku nih penipu. Tidak gampang, saudara-saudara. Bukankah kita, bukan di sini ya, bukankah manusia, kebanyakan manusia, kalau disinggung kekurangannya, marah dia. Betul apa betul, saudara? Oh, kamu pembohong, waduh, macam-macam. 7 turunan aku tidak akan ampuni. Sifat manusia ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang jelek, tetapi tidak sedikit yang mempertahankan itu. Tapi di sini tidak ada. Amin. Di sini juga saudara-saudara mempunyai pengertian. Saudara tidak usah mengaku kekuranganmu di hadapan manusia, tetapi mengakulah di hadapan Tuhan. Amin. Ada haleluya, saudara. Bukankah Yakub ini mengaku di hadapan Tuhan? Yakub, namaku Yakub, namaku penipu, ini kekuranganku. Artinya dia menyampaikan, oh ini kekuranganku. Ayat yang ke-28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Makanya salah satu dari arti Israel itu adalah pemenang. Dan ada juga
ada banyak arti-arti yang mereka kemudian berikan tentang Israel ini. Ada yang menjelaskan bahwa Israel itu dibagi atas dua kata, Isra dan El. Isra itu artinya hamba, El itu artinya Tuhan atau Allah. Jadi arti Israel ini adalah hamba Tuhan. Seorang penipu diganti menjadi pemenang atau diganti menjadi seorang hamba Tuhan, hamba Allah. Bukankah kita punya Allah yang maha kuasa, saudara? Yang tahu betul tentang keinginan kita, yang tahu betul tentang pergumulan kita. Bukankah Allah itu adalah Allah yang maha tahu, bahwa dia tahu Yakub ini merasa takut? Ayatnya yang ke-29, kita melihat di sini, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Mau mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, datang bergumul kepada Tuhan. Karena pergumulan itu adalah merupakan satu tanda bahwa kita berserah kepada Tuhan, bukan memakai akal kita. Tadinya kan dia mengawali dengan memakai akalnya. Muncul juga tentu mungkin keraguan daripada Yakub. Padahal di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dijauhkan Tuhan itu terjadi, dan kita berdoa, Tuhan tolong arahkan pandangan, pikiran, perasaan, kehidupan ini semata-mata hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk dapat menyelesaikan masalah, jangan sampai pikiran kita ini yang didahulukan, kemampuan kita ini yang didahulukan. Dan kita melihat hasil dari pergumulan daripada seorang Yakub, karena dia sukses dalam pergumulannya itu, saudara-saudara. Maka di dalam pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, Kejadian pasalnya yang ke-33 dikatakan di sana, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saya boleh bertanya, siapa yang merubah Esau? Apakah Yakub yang merubah Esau? Kalau pakai pikiran Esau, dia sudah mengirimkan korban persembahan kepada Esau. Tapi itu tidak membuat Yakub mendapatkan jalan keluar. Tetapi ini adalah merupakan hasil pergumulan daripada Yakub. Dikatakan di dalam ayat ini, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia. Saudara-saudara, kalau kita kembali ke belakang, di mana orang-orangnya Yakub melaporkan bahwa Esau dia membawa pasukan. Kalau logika kita mencerna akan
akan hal ini? Bukankah dia akan pergi berperang? Artinya saudara-saudara, rencana daripada Esau masih tetap sama seperti dulu awalnya, yaitu ingin membunuh Yakub. Tetapi oleh karena pergumulan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Yakub, terjadi perubahan kepada Esau. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita manusia tidak bisa merubah manusia yang lain, tetapi Tuhan sanggup. Amin. Saya yakin sekali bahwa Tuhan yang merubah hati daripada Esau. Sementara Yakub dia bergumul dengan Allah, dan pada waktu dia mendapatkan berkat daripada Allah, itu juga termasuk Allah merubah hati daripada Esau. Dan ini adalah merupakan satu hal yang indah yang perlu supaya kita dapat pelajari bersama. Ayatnya yang ke-10 kita baca. Ini disinggung tentang persembahan. Kita lihat saudara-saudara, kalau itu sudah persembahan yang dari dasar hati yang baik, itu akan diterima baik oleh orang yang menerimanya, dan teristimewa tentu kepada Tuhan. Ayat 10 dikatakan, tetapi kata Yakub, karena Esau ini menolak persembahan daripada Yakub. Janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Awalnya kan tidak seperti ini bahasa yang disampaikan oleh Yakub. Awalnya dia katakan bahwa mudah-mudahan dengan persembahan ini hatinya bisa dilembutkan. Kan dia pakai akalnya, saudara-saudara. Yakub dia memakai logikanya, hitung-hitungan dia secara manusia. Tetapi pada waktu dia melalui pergumulan, dia dirubah oleh Tuhan, dan pemahaman juga dia ubah, saudara-saudara. Dia tidak lagi memakai akalnya, tetapi dia dikatakan di sini, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku merasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Amin, saudara. Masalah dapat terselesaikan karena ada sesuatu yang dilakukan oleh Yakub. Dan ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, kita baca lagi di dalam ayatnya yang ke-20, yang kemudian saudara-saudara kita ambil di sana ada yang kemudian saya katakan tadi menjadi judul khotbah. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kalau di dalam ejaan yang lama itu dikatakan Allah Israel ialah Allah yang maha kuasa. Itu di dalam ejaan yang lama. Allah yang maha kuasa. Jadi seberat apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Jangan pakai kepintaran kita, jangan pakai kemampuan kita secara jasmani. Pakai langkah-langkah dari Allah, dan percayalah Dia akan memberikan jalan keluar, sekalipun masalah yang kita hadapi itu berat sekali. Untuk mengubah hati orang, merubah pikiran orang itu tidak gampang. Yang tadinya ingin membunuh Yakub,
tetapi berubah sekarang menjadi sayang-sayangan. Bukankah ini adalah merupakan satu mujizat yang Tuhan lakukan melalui Yakub? Tetapi dia harus melalui satu pergumulan. Saya katakan tadi, ada doa yang masalah yang kita doakan hanya biasa-biasa, Tuhan dengar. Semua doa pasti Tuhan dengar. Tetapi ada masalah yang perlu pergumulan seperti apa yang dialami oleh Yakub. Dan masalah itu akan terselesaikan. Saudara-saudara, saya menyinggung hal ini mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita pernah melakukan satu pelanggaran, satu kesalahan, yang sekarang itu bisa menjadikan kita rasa takut. Dan mungkin nanti hari ke depan itu akan membayang-bayangi kita. Dengar firman Allah, saudara-saudara, itu perlu ada penyelesaian. Karena kalau tidak ada penyelesaian, maka kita akan dibayang-bayangi dengan rasa takut itu. Dan kita akan merasa sesak hati, kata firman Allah tadi, dalam kehidupan Yakub. Biarlah kita dibebaskan dari semua yang dapat membayang-bayangi kita, sehingga kita tidak bebas, kita tidak terbuka, kita banyak yang menghalang-halangi. Sebab kalau kita perhatikan yang ayat yang kita baca awal dan terakhir ini, saudara-saudara, di mana kita dapatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Kalau Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Dia juga adalah Allah yang maha tahu. Amin. Dia tahu keberadaan kita. Pada saat ini, saya juga ada pergumulan secara pribadi. Dan saya setelah belajar akan hal ini juga, saya seperti dituntut untuk lebih lagi bergumul kepada Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, itu adalah merupakan karena Tuhan sayang, supaya terjadi sesuatu yang indah antara kita dengan Allah. Dan kalau terjadi satu komunikasi, satu hubungan yang indah antara kita dengan Allah, masalah yang ada di dunia ini Tuhan pasti selesaikan. Sehingga kalau kita punya beban apa saja, saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang maha kuasa? Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi, yang penyembahan, pujian yang kedua tadi, kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah
Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Saudara pun tidak mengetahui keadaan saya. Tapi Tuhan, Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita mengetahui apa yang ada di dasar hati saudara dan saya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Saudara perlu dipulihkan oleh Tuhan. Perlu ada pemulihan secara pribadi. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Hatimu dan Tuhan yang tahu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan kita perlu dipulihkan. Yakub perlu dipulihkan oleh Tuhan. Ada pembaharuan terjadi, mujizat terjadi atas hidup Yakub. Yakub menjadi orang yang luar biasa. Setelah dijamah oleh Tuhan, setelah dipulihkan oleh Tuhan, saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita tutup mata masing-masing, buka mata rohani kita. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan sanggup merubah saudara. Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara dari lemah menjadi kuat, menjadi mampu menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang paling berat sekalipun. Karena Tuhan sudah berjanji kita adalah pemenang dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menjangkau saudara pada pagi hari ini. Ada pemulihan terjadi dalam dirimu. Ada perubahan terjadi dalam dirimu. Ada yang merasa tertekan, ada yang merasa sesak hati karena keadaan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu ada buat saudara dan saya, Tuhan yang tidak membiarkan kita berjuang sendiri, menderita sendiri, merasa susah dan sesak sendiri. Karena Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa, Allah El Shaddai. Dia dapat merubah saudara pada saat ini. Apabila saudara keluar dari tempat ini, ada kekuatan yang baru bagimu. Saudara kembali ke rumah-rumahmu, saudara punya pengharapan yang baru, yang lama sudah dihilangkan, yang lama sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara pulang dengan satu hal yang baru dalam hidupmu, pikiran yang sudah dipulihkan, perasaan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, hati yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, bahkan kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saudara akan keluar menjadi pemenang dalam hidup ini. Saudara akan keluar mengalami banyak hal yang luar biasa. Saudara keluar mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidupmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yakub sudah ditolong oleh Tuhan, saudara pun bisa ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang Yakub sembah adalah Tuhan yang kita
kita sembah. Dan dia dapat mengadakan banyak hal dalam kehidupan saudara. Kita nyanyikan itu lagu, musim boleh berganti tetapi kasih Tuhan tetap ada buat kalian. Kita nyanyikan, tutuplah matamu dan buka mata hatimu. Izinkan roh bekerja, izinkan roh menjangkau dan menjamah hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Musim akan berganti-ganti. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah saat selamanya, dan tetap percaya. Amin. Ada waktu kita sedih, ada waktu kita lemah, asal ada Tuhan, ada kekuatan yang baru selalu ada buat saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, tak pernah kasih-Mu Yesus selalu menolongku. Tuhan selalu ada. Amin. Haleluya. Selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh. Amin. Benar Tuhan. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenakanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadikan nyanyian ini doamu. Lagu ini berkata, musim bisa berganti, tetapi kasih Tuhan tetap buat saudara dan saya. Saya katakan bahwa ada waktu hati kita sedih sekali, ada waktu hati kita sesak, sepertinya tidak ada harapan buat hidup saudara. Tetapi kita melihat Tuhan ada setiap musim buat kehidupan kita. Nyanyikan nyanyian ini bagaikan satu doa kepada Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Amin. Benar. Percaya.
Tuhan selalu menolongmu. Oh haleluya. Kembali meneguhkan kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, kelemahan, pada saat kami dijangkau oleh Tuhan, pada saat kami dijamah oleh Tuhan, ada pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bangga percaya kepadamu. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bangga mengenalmu Tuhan. Kami bangga menjadi anak-Mu. Karena kami adalah orang-orang yang luar biasa. Karena Engkau membuat kami jadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Yakinkan kami bahwa pada saat kami mendengar firman-Mu, kami sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ada pembaharuan, iman kami diteguhkan, iman kami ditambahkan oleh Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Kami tidak lepas dari ujian, kami tidak lepas dari tantangan hidup, karena kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesesakan. Tapi kami percaya kami selalu menjadi pemenang, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan-tangan kami, tutup bungkus kami dengan kekuatan-Mu, lindungi kehidupan kami. Kami selalu ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih luar biasa. Urapan Allah ada atas hidupnya. Kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan baginya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami siap menerima kebenaran-Mu, dan kami percaya firman-Mu telah menjadi rema di dalam kami, menyatu bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau sudah memberkati, melawat kami yang hadir pada saat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari lawatan Tuhan, dari jamahan Tuhan dalam setiap hidup kami pada saat ini. Bapa, terima kasih, balaskan berkat-Mu buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani, bahkan semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga dalam segala aktivitas kami ada di dalam pertolongan, perlindungan daripada Tuhan, dan kami yakin di dalamnya kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anaknya Tilanson, cucunya juga dijamah, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaranya si Popi juga dijamah oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pertolongan Allah dinyatakan dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia juga Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Kami juga mempunyai keyakinan bahwa virus corona dan varian-variannya Engkau sementara membinasakan, mematikan, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas dari semuanya karena kami ada di dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih. Sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.